Atau hafal Quran, pulang-pulang di rumah hilang apa Quran, sibuk internetan, wifi-an. Suatu ketika disuruh, Mas, pernah montok kan? Pernah Pak, simakan di rumah saya. Gak bisa aja bayar, hilang kabeh. Yang nggak jadi dapat duit, ibaratnya begitu tuh. Bisa otomotif bisa, cuman otomotif bisa yang nggak gali. Nah itu biasanya kurang peran dan kurang ngasih kepercayaan ke orang, kurang berkah, nyari ilmunya salah-salah. Karena itu di pondok lagi-lagi nih Abi kasih tahu nih, kalau mondok itu ngabdinya yang rajin. Ngabdi itu nggak harus sama Abi terus di sini sih, nyapunya, bebersihnya, begitu, bukan buat dia, bukan buat kita sendiri. Adalah kita jangan, udah kita nggak ngerti ilmu agama, nggak belajarnya, nggak rajin, ngapain terus ngandelin apa? Tetap harus di pondok sebagai bukti berbakti sama orang tua. Jadi kita di pondok kan lagi menjalankan al-baru lil walidain, berbakti sama orang tuh. Belajar males, misalnya nyapu enggak, yang man khaddama li ahli ilmi khaddama lahun nasu. Siapa orangnya dia melayani ahli ilmu, maka kelak hidupnya akan dilayani gitu oleh manusia. Kamu pengen punya pelayan nanti, punya pembantu, punya anak buah, ya sekarang belajar dulu jadi anak buah. Kalau sekarang udah berlagak kayak bos, susah. Nah, belajar dari anak buah, bawain apa kayak anuin apa. Satu khidmah, yang kedua kepercayaan ke teman-teman. Lagi-lagi nih ini yang penting terapin. Jangan sampai teman akrab kamu punya penilaian buruk terhadap kamu. Nanti pada akhirnya dia nggak percaya. Kalau nggak percaya gimana sih? Sudah biasa analogi lah maksudnya. Andai kan sama-sama nakal, si Agus dengan si Asep sama-sama nakal, mabok bareng, obat-obatan bareng, main PS bareng. Si Agus mampir ke rumah si Asep, adeknya si Asep cantik, gak bakal mau si Asep. Ngerti kan? Asep, tuh adik kamu cantik, buat saya aja. Apa perasaan Asep saat itu? Gak bakal mau, udah tahu kamu siapa. Artinya sejahat-jahatnya teman kita tidak, tetap menanamkan kepercayaan dalam hati. Jangan sampai keluarga saya dirusak juga. Saya rusak nggak apa-apa, saya hancur nggak apa-apa. Biarin saya rasa hancur, tapi yang jangan adik saya, jangan keluarga saya. Gitu. Atau suatu ketika Asepnya punya bengkel, sukses lah, punya bengkel. Lalu Agus datang, saya kerja di tempat kamu, nggak bakal percaya. Enggak. Saya kasih kamu uang aja deh. Jadi kehilangan kepercayaan itu eman. Rata-rata ini akan kasih info seumuran kamu. Rata-rata teman yang akan menolong itu teman pondok, bukan teman sekolah. Satu, moralnya bagus. Yang kedua, di pondok itu makan bareng, mandi bareng, sholat bareng, berjuang bareng, hidup bareng, bermalam bareng, sehingga kesan dan kenang-kenangnya banyak. Yang ketiga, orang pondok rata-rata orang jauh, bukan berdempetan tuh rumahnya. Disitulah pada akhirnya nanti bisa saling tolong menolong. Kalau anak sekolah kadang-kadang bukan tolong menolong, malah bersaing. Nah, orang kalau minjem uang sini, misalnya, teman sekolah banyak kan, nggak ada artinya semua gitu. Teman sekolah nggak ada artinya semua. Satu kecamatan, pondok kan beda-beda kecamatan. Ya ada yang satu kecamatan, cuman Abi masih nyambung sama teman-teman yang pernah mondok bareng. Kayak Kang Agus tuh mondok bareng. Nah,
Najm pondok bareng. Kalau Mbak Yam pernah mondok ke Jatimerta bareng, pernah mondok ke Jatimerta bareng. Tapi sekarang masih nyambung, baik-baik aja gitu. Tapi teman SD yang bareng sekolah tuh kayak gimana gitu, beda. Karena sekolah kan tidak diajarin moral dan akhlak. Sehingga ketika dewasa sombong-sombong, punya uang sedikitnya sombong, gak mau nyapa. Terus tidak enak dijadikan teman berkeluh kesah. Istri saya lagi nakal-nakalnya misalnya, anak saya badung, diceritain aib kita ke orang lain nih. Jadi gak enak aja dia mencurhat. Saya lagi gak punya uang, saya yang nganggur, pinjam uang dong misalnya. Kita cerita kepada teman sekolah itu beberin di grup alumni apa ini yang kacau nih. Berbeda sama teman pondok, cuman kadang kamunya tidak mau manfaatkan sebaik-baiknya silaturahmi antar santri. Diem, jauh, jangan. Sama temen tuh yang rileks coba, yang rileks. Nggak boleh ngakrabin orang, jangan, tetap baik sama orang lain. Jadi kira-kira kita tuh pondok tuh ada, saya punya teman di Matolik itu ada 40 teman saya. Kira-kira sama 40 kamu baik semua gitu. Gak usah akrab enggak, tapi mau akrab baik semua. Jangan sampai ada yang diem-dieman satupun gitu. Kamu datang ke Alnya suka. Gitu. Kamu datang ke Faiznya suka. Kamu datang ke Masirotnya suka. Bisa nggak jadi orang? Dan kamu dicintai banyak orang. Jangan jadi orang tuh nyumpel kayak upil. Nggak nyaman hidup gitu. Manfaatnya silaturahmi. Rasulullah SAW yang mengatakan, man sarrahu ayyun sya'alahu fi athari wa yus'alahu fi rizki falyasil rahimah. Siapa orangnya yang mau dua perkara? Umurnya panjang, satu. Yang kedua, rezekinya banyak, maka banyak-banyak silaturahmi. Lo pengen bangun silaturahmi gimana orang sama teman sepondok aja congol-congolan, diem-dieman. Ada kumpul di sana, kita bisa deketin, nyamperin, bersanda di sini. Kesini lagi, lagi ngapain nih golongannya Mas Andre lagi belajar, deketin lagi, ngobrol di sana. Kalau anak-anak kecil lagi di pos, lagi bersanda, datengin lagi ke sana. Enak kalau diterima oleh banyak orang tuh. Bangun seperti itu tuh, mulai dari sekarang tuh jangan jadi orang introvert, jangan jadi orang minderan, menyendiri, muntah dari kamar mandi, ketemu sama teman diam, nggak mau nyamperin, jahat, nggak punya teman nanti kamu. Nah, kalau udah lulus pengen butuh apa-apa enak aja. Bukan berarti Abi nyuruh kamu suka ngutang, bukan. Tapi kan kalau baik sama teman banyak, ya andaikan kamu pulang ke rumah, nyari kerjaannya gampang nanti. Ngomong tuh, Sojan, kerja belum? Udah, gimana? Ini, ikutan sih. Nggak ada lowongan kata dia tuh. Kan bisa ngomong ke Sakif nggak ada, bisa ngomong ke Baru nggak ada, banyak pilihan gitu sih. Iya kan? Masa ya dari sekian 40 nggak ada yang ngasih lowongan, nggak ada yang ngasih, nggak bisa. Pasti ada. Kan bisa milih. Coba kalau kamu temen seumur hidup cuma 2 temennya, cuma 2 temen kamu misalnya, nggak punya temen lagi, ya mati kita sudah. Ya Adi tuh punya benjolan di sini ke penjara dulu. Makin gede, udah punya khawatir banget. Cuman karena Abi emang bersikap baik sama orang-orang terbaik, maksudnya, terutama sama kakak, sama apa. Saya disamperin, dia dengar apa ini sakit gitu, penjara. Dibawa Abi sampai ke pertama kalinya Abi tahu lintah tuh di Palimanan tuh. Ya karena berteman kan, akhirnya kesehatannya bagus, pulih, umurnya panjang gitu mas. Penyakit demam berdarah juga bisa merenggut nyawa loh. Nah, ini kan banyak orang meninggal gara-gara DBD itu kalau udah pendarahan. Cuman kalau punya teman tuh enak buat sharing, anak saya juga sama begitu, ini. Coba kamu, istri kamu kena demam berdarah, tapi nggak punya teman, ya ajal memang sudah waktunya ya ajal. Nggak nanya obat lah sama temen, nggak nanya ini lah, ya mati duluan istri. Nah disitulah kenapa berteman itu memanjangkan umur. Itu sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memanjangkan umur, ya apa namanya? Memperbanyak rezeki. Kau keluar pondok jenuh misalnya. Dan kemana ya? Main ke Bogor, bisa main ke rumah ibu, Patul, Bogor. Asal kamu dulunya baik, ke pondok. Kalau dulunya musuhan, ya jadi kamu. Mau ke Dermayu ada kan orang Dermayu sih. Mau ke Brebes ada kan orang sih. Mau ke Bogor ada kan orang Bogor sih. Mau keluar pulau ada sakit. Kalau jenuh ya. Kalau kamu jenuh, mantek orangnya, nggak pernah keluar kamar lah, di pondok musuhin orang terus. Ya bagusnya tong sampah gitu. Nggak apa-apa ya.
Bisa sama orang tuh baik, dan jangan pernah mengira teman-teman kita tuh nggak bakal jadi apa-apa. Dan habis ada keyakinan gitu maksudnya. Untuk Bahrul nanti jadi polisi kayak, jadi apa kayak. Dewasa pasti. Nikah dia, bakal kesini lagi bawa istrinya, bawa anak-anak. Jangan sampai putus silaturahmi. Wallahu a'lam.